Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astria Purwati di La Academia Family YouTube channel. Nah, kali ini video ini akan menjelaskan terkait dengan surat edaran terbaru dari Kemendikbudristek tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional, yang mana untuk acuan itu masih digunakan pedoman angka kredit tahun 2019, tetapi ada beberapa sedikit tambahan-tambahan yang menjadi acuan pada kenaikan angka kredit untuk tahun 2021 ini. Nah, apa saja isinya? Mari kita lihat surat edarannya. Beberapa poin yang mengalami tambahan akan saya coba jelaskan di sini. Yang pertama yakni ketentuan pada angka 6, yakni di poin 6.3. Nah, 6.3 ini adalah terkait dengan penggunaan kelebihan angka kredit dari jabatan fungsional sebelumnya dapatkah digunakan untuk jabatan fungsional yang baru kita usulkan. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari penjelasan ini kuncinya di sini tidak terlalu jauh berbeda tetap yang bisa digunakan kelebihan angka kreditnya adalah angka kredit yang berasal dari penelitian, dari unsur penelitian jadi kalau misalkan unsur pendidikan dia tidak dapat digunakan untuk kelebihan angka kreditnya. Penelitian dapat digunakan, tetapi dengan catatan Anda sudah memenuhi minimal angka kredit untuk penelitian yang akan diusulkan. Nah, jadi kenaikan jabatan fungsional untuk penelitian, misalkan saya ambil contoh dari lektor ke lektor kepala, itu dibutuhkan 45% dari angka kredit. Nah, 45% angka kredit penelitian ini harus dipenuhi terlebih dahulu, baru Anda dapat menggunakan kelebihan angka kredit dari jabatan fungsional Anda sebelumnya. Nah, selanjutnya lagi, poin berikutnya, angka kredit lebihan penelitian yang dapat digunakan ini maksimal 80%. Nah, itu poin pertama untuk penjelasan tambahan di surat edaran ini terkait dengan lebihan KUM. Nah, selanjutnya ketentuan yang ada pada angka 10 terkait dengan kenaikan jabatan akademik yang bunyinya seperti ini. Untuk semua kenaikan jabatan akademik, reguler ataupun loncat jabatan ke jenjang profesor, artinya ini bagi mereka yang ingin naik jabatan ke jenjang profesor, dapat diperoleh setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai minimal pangkat pembina ataupun golongan ruangnya 4A. Nah, yang kita tahu pembina 4A ini kan untuk kalau kita lihat di tabel jabatan akademik itu adalah lektor kepala pembina 4A. Nah, tetapi ada juga beberapa yang masa kerjanya memang sudah mencapai golongan ruang 4A ini tadi. Nah, sebelumnya ini diharuskan seperti ini. Untuk mencapai profesor itu pengurusannya baik reguler maupun loncat jabatan Anda minimal harus sampai pangkat 4A. Nah, untuk ketentuan ini ternyata dihapus. Jadi dapat diberlakukan pengurusan jabatan fungsional baik secara reguler maupun loncat jabatan, tetapi tidak dipersyaratkan lagi Anda harus memiliki pangkat minimal 4A. Nah, jadi poin 10 ini dihapus. Nah, yang ketiga ini adalah terkait dengan pengusulan jabatan fungsional ke profesor juga. Untuk poin yang ketiga ini berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS, menerima pemberitahuan batas usia sejak 15 bulan sebelum memasuki batas usia pensiun. Nah, jadi bagi Anda dosen yang sedang ingin mengajukan jabatan fungsional ke lektor kepala maupun profesor tetapi terbatas usia yang hampir dalam batas usia pensiun, maka di sini pengajuan itu hendaknya dilakukan 1 tahun sebelum batas usia pensiun Anda. Nah, jadi 1 tahun itu sudah memang kalau bisa sudah dalam proses diterima jabatan fungsionalnya, karena di sini ada statement bahwa tidak dipenuhinya jangka waktu pengajuan merupakan tanggung jawab masing-masing dosen dan juga perguruan tinggi pengusul, karena kita tahu untuk mengusulkan kolektor kepala dan guru besar ini biasanya membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Nah, untuk prosesnya. Nah, selanjutnya lagi, poin yang keempat ini adalah terkait dengan batas waktu pengusulan juga pada poin yang ketiga sebelumnya tadi. Ini juga berlaku bagi dosen NIDK ya, sesuai dengan masa berlaku perjanjian kerjanya. Nah, jadi ini beberapa tambahan yang ada ya untuk POPAK 2019, karena sampai saat ini kita masih menggunakan POPAK 2019, tetapi aturan ini berlaku untuk pengusulan jabatan fungsional tahun 2021 berdasarkan surat edaran tanggal 22 Januari 2021. Oke, nah semoga informasi ini bermanfaat. Nanti silakan Anda mengunduh surat edarannya di link video di bawah kami berikan ya. Dan juga bagi Anda dosen-dosen yang sedang mengurus jabatan fungsional, semoga langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Dan semoga terus berkarya bagi dosen-dosen di Indonesia ya. Terima kasih. Salam dari kami La Akademia Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.